Bang Isa ya sudah tidak begitu intens kan di 2013 itu sampai ketemu proses PKC yang melakukan pergerakan untuk lebih mengaktifkan kembali cerita dari sahabat Dharma, sahabat Arifin, sahabat Nasrul yang ayo kita bagikan lagi PMI-nya, nanti diatur oleh PKC dibantu oleh cabang Bandar Lampung yang siap backup lah yang awal. Ya, turun semua pasukan Bandar Lampung. Salah satunya waktu itu ada Bang Muhar, lalu ada sahabat ketua cabangnya itu saya kok lupa, ketua cabang Bandar Lampung pada zaman 2014 itu ya, yang itu mensupport dan memberikan pengawalan secara administrasinya, lalu pergerakannya, lalu peran dari Bang Muluk juga intens di situ. Jadi dalam proses PMI di Prinsip itu ada peran Bang Muluk yang memang sangat telaten. Nah, ketua satu PKC waktu itu sahabat siapa sih yang ke situ? Bang Kafi. Iya. Bang Kafi itu hadir di Pringsewu itu setelah Converjap. Setelah abang terpilih ya? Iya. Jadi kalau ini cerita bagaimana proses dulu terpilihnya Converjap itu, ya kan? Itu juga kita punya tantangan harus mapaba. Jadi sebelum mapaba tantangannya ya harus ikut PKD. Nah, di 2013 akhir kebetulan cabang Mitra mengadakan PKD. Saya ikut. Ada sahabat Hoir, sahabat Dharma ikut nggak ya maksudnya? Saya lupa. Tiga, Nasrul, Nuri. Ya, Nuri itu ketua, sekretaris pertama. Cabang persiapan. Oh, berarti bener ya Bang 2 periode ya? Ya mungkin seperti itu. Pertama Bang Ari ya? Bang siapa tadi? Sekum ya? Sekum pertama Bang Nuri. Kemudian sekum yang kedua Bang Arifin. Berarti ngomong 2 periode ini. 2 periode ini 2 tahun atau 1 tahun? Gimana itu Bang? Ceritanya begini, karena waktu kongres sekumnya Bang Nuri sebagai suara penuhnya untuk berangkat. Karena SK yang diajukan dan dibawa oleh PKC ke PB, ya, struktur kepengurusannya itu koprinya Pak Hoir, ya kan, ketua cabang persiapannya kan waktu itu saya, terus sekumnya adalah sahabat Nuri, itu. Nah, sahabat Dharma ini komisariat dengan Bang Nasrul. Masih di komisariat. Iya. Bang Arifin ikut karena 3 serangkai ini kan yang memang pingin untuk PMI Pringsewu terwujud gitu kan, walaupun bagi tugas peran pada waktu itu karena posisi sahabat Arifin masih ketua Presma 2013 itu ya, 2014 Presma, terus akhirnya mendefinitifkan komisariat Setit sahabat Dharma, Stimik sahabat Nasrul. Itu kalau ceritanya. Dari definitif komisariat ini menyelenggarakan Converjap di awal 2014, kurang lebihnya itu bulan Februari 2 bulan sebelum kongres. Itu kalau nggak salah, karena waktu kegiatan PKD itu di bulan November, Desember itu kita sudah mulai melakukan pendataan administrasi jumlah kader, ya kan. Di Desember 13 itulah masalah di mendefinitifkan komisariat. Januari persiapan untuk Converjap, mapaba di Januari, di Februari itu Converjapnya. Itu Converjap yang sekumnya Bang Nuri. Itu karena permintaan dari state, karena kalau untuk usianya lebih senior sahabat Nuri. Seingat saya sahabat Nuri itu ikutnya mapaba barengan kita. Itu sahabat Nuri, itu dari Stai, ada sahabat Ali, sahabat Yusuf, ini Stai, itu banyak yang mungkin hari ini sudah punya momongan gitu. Itu
Dan kemudian kalau yang periode kedua itu setelah periode pertama itu 1 tahun atau belum genap 1 tahun tapi sudah menggelar Kompercap. Sebenarnya gini, jadi karena setelah pasca kongres PB diminta untuk mengajukan kembali karena berkas kita Kompercap 2014 di bulan Februari sebelum kongres, ya kan, itu ditetapkan PSEU sebagai cabang persiapan. Itu sudah ketok palu di bidang aparatur gitu. Karena waktu itu pengawalan yang dilakukan oleh PKC ya unsur kepentingan untuk kongres gitu kan. Definitif belum bisa karena jumlah kader masih kurang, ya kan, terus beberapa persyaratan. Yang penting berangkat dulu kongres, itulah pokoknya kan. Selesai dari kongres terpilih ketum Amin, Mbak Septi masuk tatanan BPH atau BPH di PMI, ya kan. Akhirnya apa? Rekepengurusan ini adalah sahabat Nuri memang sudah tidak mau lagi aktif itu, sudah tidak mau karena dia menyampaikan ya sudah mulai ngajar dan segala macam dari 14 itu, ya kan. Akhirnya yaudah sahabat Arifin sudah selesai presma, ya kan, ya musyawarah saja, yaudah jangan diinuri sahabat Arifin, diajukan lagi berkas itu ke reshuffle, berarti reshuffle saja sebenarnya, reshuffle dan juga ke PB dengan berkas yang sudah lengkap. Harapan kita bisa untuk didefinitifkan dijamani ketum Amin pasca kongres. Ternyata ketika verifikasi dan segala macam, maka baru Kompercap kemarin apa ini dokumen ini nggak bisa karena aturan PO yang diatur oleh kongres yang dari Munas itu sudah administrasi udah sampai memperjuangkan persiapan sudah. Akhirnya di situ kita punya kekuatan yang motivasi yang besar ya sebelum definitif, karena waktu itu harapannya adalah tahun depan itu harus definitif, periode berikutnya harus definitif. Maka itulah kita kerja keras, ya kan, walaupun cabang persiapan kita nggak bilang dengan kawan-kawan organisasi lain kita coba persiapan, pokoknya PMI ya penting kita udah dapat restu cabang PMI gitu aja ya, tanpa dana, tanpa proposal, yang penting kita terus kegiatan. Berarti inilah ya nggak terlalu jauh ya dari Kompercap kemudian ke reshuffle itu, tidak berjauh, berarti cuma reshuffle. Nah tadi sempat terdengar bahwa Mbak Septi dari Metro ya, kita juga sebelum di podcast ini kan pernah ngobrol Bang ya, jauh-jauh hari kita seringlah ngobrol tentang PMI Pringsewu, tentang bagaimana cikal bakal sampai terbentuk PMI di Kabupaten Pringsewu. Nah tadi dengan adanya Mbak Septi, dulu kalau tidak salah itu ada 2 cabang ya, 2 cabang yang mengawal penuh PMI di Kabupaten Pringsewu, yaitu cabang Bandar Lampung dan juga cabang Metro gitu ya. Nah kemudian karena ada 2 cabang itu, nggak mungkin nih kira-kira 2 cabang ini secara bersamaan kan, pasti berbeda nih kan pola kaderisasi, pola segala macamnya antara Bandar Lampung dan juga Metro. Nah ini Metro ini hadirnya di pertengahan jalan atau bagaimana kira-kira? Itu dari awal. Oh dari awal memang sudah. Iya dari awal, bahkan sebelum, saya masih ingat proses itu setelah PKD sebenarnya. Pas ke PKD 2013 itu, akhir 2013 itu Bandar Lampung dan Metro ini sudah barengan, gitu kan. Artinya kita juga ya belajar ke Bandar Lampung main, kita juga main ke Metro. Kita yang silaturahmi gitu loh. Seperti apa sih pengurus cabang di Bandar Lampung? Kita hadir di sekretariat PKC. Betul, sekretariat PKC itu bareng dengan sekretariat cabang. Itu. Nah terus di Metro pun karena kita PKD-nya di sana, ya kan. Ya sering main ke sana, main ke cabang, diskusi, lebih pada tentang diskusi yang memberikan wawasan kepada kita, sehingga kita punya pandangan dan wawasan bagaimana sih kamu pergerakan PMI ya segala macam itu. Nah, yang mendorong dalam proses pengawalan mau pelaksanaan Kompercap itu juga
Kabupaten Lampung memang ikut mendampingi ya sahabat Muha, terus sahabat yang lain, terus sahabat Septi sebagai ketua cabang Metro ya kan, memang hadir di konferensi itu memberikan dukungan dan support gitu kan. Selain dari Metro kan secara jarak tempuh geografi kan jauh Bang ya. Itu kita dari Kabupaten Pringsewu sering ke sana atau justru sebaliknya tidak hanya PMI yang PMI Pringsewu ke sana, melainkan Metro juga beberapa kali mungkin pernah ke Pringsewu, apa gimana itu? Ya, kalau yang sahabat-sahabat Metro sering main ke Pringsewu iya, juga. jadi ketika ada Mapapa di Pringsewu di 2014 itu ya dari Lampung Tengah, ya kan waktu itu memang proses pergerakan yang bersama itu gabung dengan Pringsewu dari Tatanan Pengurus Kabupaten Cabang Metro datang, hadirnya itu ketika kegiatan momen-momen lah ya, kegiatan macam. Di luar dari itu pun ketika acara kita mau ke Metro nih, kegiatannya apa ya seperti silaturahmi segala macam. Nah, disitulah akhirnya kita punya sebuah wawasan dan pemikiran-pemikiran yang untuk inilah yang harus kita bangun untuk di Pringsewu. Bagaimana kita menghargai dua peran cabang ini yang membantu proses persiapan di Kabupaten Pringsewu. Nah, tadi karena sudah ada nih Bang ya dari Bandar Lampung, kemudian dari Metro. Nah, dari internal Pringsewu ini kan pasti ada nih senior-senior yang ada di Kabupaten Pringsewu ya kan? Iya. Ada. Nah, yang sering diskusi bareng ya kan untuk bagaimana pengembangan PMI di Kabupaten Pringsewu, yang di Pringsewu itu kira-kira siapa Bang? Nama-namanya yang sering sekali diajak diskusi, diajak ngobrol bicara tentang pengembangan PMI di Kabupaten Pringsewu. Ya, tidak lepas dari peran Bang Adam. Bang Adam Malik itu sudah hadir di zaman persiapan apa? Zaman persiapan. Bahkan sebelumnya juga sudah pernah ketemu. Jadi dulu kan kalau kegiatan PMI Mapapa ya, saya ingat betul. Itu saya selalu hadir, ya kan. Terlepas mengisi materi, datang support. Memang Bang Adam dalam proses kegiatan PMI yang selalu hadir gitu. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini masih terus. Jadi ketika Bang Adam itu adalah bagian dari aset kader kita, aset PMI kita yang harus kita jaga gitu. Jadi Bang Adam memang dari proses awal persiapan sampai cabang persiapan itu ya intens di secret kita yang di Pajaresuk itu dulu sudah pertama ya kan kos-kosan apa rumah itu? Dulu kita ngontrak lah, kontrak bersama, terus dianggap itu sebagai sekretariat. Kita pasang plang waktu itu, pasang plang, mau persiapan pasang plang pokoknya. Supaya orang Pringsewu ini tahu PMI. Jadi ya pede aja lah waktu itu. Nah, ya itu terus sahabat Benur, ya kan, terus beberapa sahabat-sahabat yang dari kader Bandar Lampung yang memang domisili Pringsewu ya muncul hadir. Bang Sulaiman Adan ya yang sapaan akrabnya Bang Sule, beliau dosen ya, Bang Ferry juga dosen di AMIK dan di Setip. Waktu itu perannya gimana Bang? Ya waktu itu karena kan dari cerita ya kita tahu Bang Sulaiman dulu PMI di Bandar Lampung, Bang Ferry juga PMI di Bandar Lampung, kan? Itu dari cerita ketika PMI itu sering Mapapa, ya beliau akhirnya saya juga PMI itu kan. Saya itu PMI udah bareng-bareng sama-sama ngawal gitu. Jadi dari beliau-beliau yang memang menghampiri lalu menyebutkan ini loh seniornya, ada juga yang ngasih petunjuk gitu kan. Itu ada Bang Sulaiman ya kan di dosen ini, akhirnya kita sowan. Jadi ketika kita ini dapat petunjuk itu ada sahabat dulu sih dari kita ceritakan Pak Taufik juga PMI, Bu Umi juga PMI, kita sowan itu minta barokahnya, minta dukungannya, terus minta bimbingannya. Kita pengen cerita dulu PMI di mana gitu kan, terus
ketika kita sering kumpul dengan bapak kita di NU kan, itu dulu PMI, kita langsung nguber benar di situlah kita membuka para senior yang perlu kita didorong supportnya. Luar biasa ya, namanya Pobat Alus itu begitu Bang ya. Kalau mau diceritain nggak cukup podcastnya. Pokoknya harus siap sampai sering-sering ke Bandar Lampung, selain mendeteksi senior-senior PMI yang ada di Kabupaten Purwodadi, kemudian mencari inovasi ya kan untuk menentukan kultur mungkin ya, kultur pergerakan di PMI Kabupaten Purwodadi waktu itu. Nah, kemudian kira-kira yang melatar belakangi Bang, yang melatar belakangi selain dari Bang Roni dan juga Bang Isa, dari pribadi Abang sendiri ingin mengembangkan PMI Kabupaten itu yang melatar belakangnya apa kira-kira? Ya, yang menjadi latar belakang adalah ini bagian dari perjuangan NU, bagian dari perjuangan NU yang posisi pergerakannya saat itu adalah berproses di PMI, karena baru awal dengan PMI itu ada NU, saya udah langsung mas saya bilang kan harga mati aja terus itu kan, akhirnya penasaran itu terus nama pilihan tangan di PMI dengan baca sejarah, buku-buku tentang sejarah PMI ya kan, banyak buku-buku yang diberikan oleh Bang Mulu ya kan, terus cerita dari senior semakin punya semangat gitu kan. Pokoknya PMI itu NU waktu itu nggak ngerti bagian mana mau tidak waktu itu, yang penting PMI adalah bagian itu dan diterima oleh NU. Salah satunya apa? Dukungan dari Abah Sujadi. Di balik kita tuh ada Abah Sujadi yang dari awal Mapaba yang didatangi Bupati itu adalah Mapaba. Pertama itu Abah Sujadi datang, ada fotonya. Jangan ngisi materi juga. Ya kan, pembukaan datang, ya kan. Penutupan kalau memang waktunya ada beliau juga datang. Malam subuh pun ditengok. Itulah yang membuat semangat kita gitu loh. Jadi sahabat dari Abah ya kan, secara rohnya NU itu mewarnai gitu loh, warnai PMI. Jadi dan itu juga kayaknya yang menjadi kekuatan untuk menarik sahabat-sahabat mahasiswa Amit dan juga Setai waktu itu. Wah, ini kegiatan PMI keren nih, dihadirin Bupati ya kan, yang isi materinya Bupati ya. Itu juga menjaga pengacu. Nah, dan juga kayaknya berbicara tentang NU yang Newport tadi, waktu itu Pak Mahfud Ali ya, ketua cabang Mahfud Ali, ketua cabang NU ya. Dan cerita waktu itu PMI kata beliau, cerita kan waktu zaman muda dia di PMI lebih semangat lagi kan, ketua cabang NU adalah PMI ya kan, support habis. Pokoknya udah mau bapak konsumsi Bu Muslimat kita nih Pak Andi ya kan. Terus ini buat bantu ini langsung ya. Dari setiap apa setiap kegiatan PMI itu disupport oleh NU. Salah satu sejarah adalah gedung NU ini. Ya kan? Ini kayaknya masih belum kayak gini ya, bangunan ini belum. Ya kan? Masih ingat salah satu almarhum Mas Adi Selamat ya, salah satu yang desainer gedung NU ini kan juga sekretarisnya Pak Mahfud dari BCN. Ya support beliau tuh seperti mereka support pada PMI karena tahu PMI ada bagian di NU. Nah, kembali bagaimana membangun kulturnya PMI ini, ya pokoknya dari pengalaman proses yang pokoknya tak sinau dulu. Saya pelajari bagaimana pola basic pengalaman di Presma, sudah terbiasa dengan paradigmanya Pringsewu ini seperti apa, kultur Pringsewu bagaimana ya kan. Akhirnya 2 tahun jadi Presma udah paham deh yang situasi. Sedikit-sedikit paham lah, nggak terlalu banyak kan. Nah, akhirnya bicara bagaimana sih PMI Pringsewu akan kita bentuk, akan seperti apa, masuk pada perdebatan yang sangat hangat waktu itu untuk menentukan kultur. Nah, waktu itu Sen IKA sudah dibentuk, IKA persiapan juga. Ketuanya Mas bareng dengan cabang persiapan. Ya, karena kita sudah bisa mengumpulkan senior, mereka sudah banyak ya. Akhirnya Bang Adam memang yang memberikan jalur komunikasi ke IKA provinsi, kan persiapan juga. Ya ditunjuk waktu itu Mabincapnya, karena
sudah persiapan jalan ya 2014 itu Pak Sulaiman bincang kita Pak Sulaiman pertama juga ya kan, Bang Sule, terus Ika sudah mulai kumpul. Jadi cabang dulu sering mengumpulkan senior, difasilitasi dulu rumahnya di Pak Fauzi gitu, karena beliau memang dosen kita di STIMI ya kan, ya sudah kenal saya dulu kan waktu di BEM ya kan, Pak izin rumah buat kegiatan PMI ada ini, oh ya sudah pakai fasilitas. Situasinya yang support penuh dari Pak Fauzi. Pak Fauzi termasuk support penuh. Waktu itu beliau masih sebagai kepala dinas. Waktu itu masih kepala dinas, ya jabatan birokrasi, belum wakil bupati ya. Nah, akhirnya karena kita musyawarah, ya kan, ada pendapat bahwasannya PM Prisewu ini ya, peran Bandar Lampung, Center Bandar Lampung ini besar. Arah gerakannya akan dibawa pada pola Bandar Lampung yang belum diamini ya. Terus peran Sabda Dimitra juga memberikan warna di Prisewu. Nah, saya sederhana saja, tidak jauh bagaimana kita mau menentukan sebuah pondasi ya. Karena PR pertama dulu cabang Persib adalah membangun 5 titik pilar pondasi. 5 titik Pondasi ya. Pondasi titiknya. Jadi ya semacam nggak jauh seperti kayak bednya, tapi 5 perisai. Titik pondasi. 5 titik pondasi itu Ya sederhana saja sih, 5 sholat, ya kan, Pancasila 5, ya kan, rukun Islam 5, ya itu kan sekedar simbol, ya kan? Tapi 5 itu ada makna. Apa itu kira-kira 5 pilar pondasi? Biar kita tahu nih sahabat-sahabat yang hari mungkin belum tahu nih, ternyata ketua cabang persiapan pertama sudah membangun 5 pilar pondasi Prisewu. Waktu itu pemikiran itu saya sampaikan di musyawarah. Yang pertama, kultur Prisewu ini dinamis. Kulturnya ya masyarakatnya lebih kepada tatanan yang agamis, nggak terlalu kaku, ya kan. Secara ke suku ya beberapa suku ada, namun udah bisa di Jawa gitu kan, namun bupati pertama Jawa. Namun bukan itu, lebih bagaimana zaman secara calon itu kita juga mengambil intisari itu. Kultur Prisewu ini secara dinamikanya adalah ya lentur, terus bisa beradaptasi dan mampu menerima dari apapun gitu kan, dan cepat untuk menyesuaikan peradaban gitu kan. Jadi tidak terlalu pada tatanan aturan peradatan, tidak terlalu pada pola ini sudah makomnya seperti ini, tidak. Prisewu ini kan lentur lah, kalau bahasa saya lentur Prisewu ini, cara tatanan sosialnya ya kan, tatanan sosial masyarakatnya itu kan ya lebih kepada yang nilai religius gitu kan. Dan satu, Prisewu punya cikal bakal sebagai kota pendidikan. Itu belum ada ya kota pendidikan, belum wacana kota pendidikan. Namun itu sudah terpetakan dengan potensi Prisewu. Kampus ada perguruan tinggi sudah ada beberapa, termasuk STIMI, itu sudah ada, setelah itu ya DCC, lalu ada ATB juga sudah ada waktu itu, ada STKIP, SETIE kan gitu. Terus nggak lama dari itu kan Unila jarak jauh itu. Nah, terus sekolah pelajar banyak, artinya sekolah-sekolah SMA negeri yang punya potensi bintang-bintang pelajar. Dan banyak tokoh-tokoh hebat di luar Prisewu, dari Prisewu tapi berperan di luar. Nah, melihat dari pertimbangan secara kultur, secara peta politiknya, geografisnya, lalu sumber alamnya segala macam, Prisewu ini hampir sama. Kalau di Bandar Lampung dan Metro nggak punya laut, nggak punya gunung, ngampar aja kan, ada sawah. Bandar Lampung mungkin ada teluk, pantai. Itu ya kan? Pak punya pesawaran itu. Pesawaran ya. Oh nggak punya pantai berarti. Iya, pantai. Sebelah sana Lampung Selatan. Iya kan.
dan banyak tokoh petarung, ya artinya tokoh-tokoh politis juga ada, gitu kan. Namun waktu itu belum berperan sebagai tokoh asli Prinseu. Namun yang ditokohkan pada itu adalah Sujadi. Ya kesejukan itu kita mengadopsi dari bagaimana sih pemikiran-pemikiran bupati waktu itu, Sujadi sendiri. Dan akhirnya